Di saat pelariannya dari kejaran hukum semakin menyudutkan posisinya, Taufik Hidayat ternyata sempat mencoba mencari perlindungan. Orang yang ia hubungi adalah mantan atasannya sendiri, seorang pria bernama Dadang Ahyar Ismail. Namun, rencana Taufik untuk bersembunyi tidak berjalan mulus. Pada Rabu, 24 Juni, Dadang memberikan pengakuan mengejutkan bahwa awalnya ia sama sekali tidak mengetahui kasus penganiayaan dan penyekapan keji yang tengah menjerat mantan anak buahnya itu. Karena ketidaktahuannya, Dadang sempat mengabaikan sejumlah panggilan telepon dari nomor asing yang masuk ke ponselnya. Ia tidak menyadari bahwa di ujung telepon sana, seorang buronan paling dicari di Jawa Barat sedang dilanda kepanikan luar biasa. Namun, Taufik yang mulai putus asa tidak menyerah begitu saja. Ia terus-menerus mencoba menghubungi Dadang dengan menggunakan nomor telepon yang berbeda-beda. Rasa penasaran akhirnya membuat Dadang curiga. Ia pun memutuskan untuk menelusuri identitas si penelepon misterius dan mencari informasi di media sosial. Bak disamar petir, Dadang mendapati fakta bahwa mantan karyawannya, Taufik Hidayat, telah menjadi buronan utama kepolisian karena tindakan sadisnya terhadap YTR. Setelah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, Dadang tidak lantas menutup diri atau ikut menyembunyikan pelaku. Ia justru mengambil langkah bijak dengan melakukan pendekatan persuasif. Ketika Taufik kembali menghubunginya via aplikasi WhatsApp, lagi-lagi dengan nomor yang berbeda, Dadang mendengarkan keluh kesah pelaku. Kepada Dadang, Taufik mengaku jiwanya sangat tertekan dan ketakutan karena kasusnya telah menjadi sorotan publik serta viral secara nasional. Melihat celah psikologis tersebut, Dadang mulai memberikan masukan dan nasihat mendalam. Dengan tegas namun tenang, ia mengingatkan Taufik bahwa terus-menerus melarikan diri sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan justru akan memperburuk keadaan. Dadang juga memberikan sebuah peringatan keras kepada Taufik. Jika ia tetap bersikeras bersembunyi dalam pelarian, risiko terbesar yang akan ia hadapi adalah penangkapan paksa, entah oleh aparat kepolisian yang bersenjata lengkap, atau bahkan oleh amukan massa yang geram melihat tindakan kejinya di media sosial. Dadang menyarankan satu-satunya jalan terbaik yang tersisa bagi Taufik, yaitu menyerahkan diri secara jantan dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan hukum. Melalui komunikasi yang intens dan pertimbangan yang memakan waktu cukup lama, benteng pertahanan mental Taufik akhirnya runtuh. Di bawah tekanan publik dan nasihat logis dari sang mantan atasan, Taufik akhirnya menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan diri. Begitu mendapat lampu hijau dari pelaku, Dadang bergerak cepat. Tanpa membuang waktu, ia langsung melakukan koordinasi rahasia dengan pihak kepolisian guna mengatur strategi dan skenario proses penyerahan diri agar berjalan dengan aman. Kendati demikian, proses ini tetap diselimuti ketegangan. Dadang dituntut untuk selalu waspada karena tabiat Taufik yang licin dan kerap berganti nomor telepon. Bahkan pada Selasa pagi, 23 Juni, Taufik sempat menampakkan diri dan datang ke rumah Dadang, namun tiba-tiba pergi lagi karena didera rasa paranoid. Drama pelarian ini akhirnya benar-benar berakhir pada sore harinya. Taufik memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Dadang di wilayah Ciparai, Kabupaten Bandung. Kali ini, ia tidak bisa berkutik lagi. Petugas kepolisian yang telah bersiaga penuh di sekitar lokasi atas koordinasi Dadang langsung melakukan penyergapan. Taufik pun akhirnya menyerahkan diri secara kooperatif tanpa perlawanan. Berkat peran krusial dan diplomasi tenang dari sang mantan atasan, pelarian kejam Taufik Hidayat resmi berakhir, membuka jalan bagi keadilan yang telah dinantikan oleh korban selama 3 tahun lamanya.